Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita bagi semua. Yang terhormat Ibu dosen Novia Angela dan teman-teman saya cintai. Perkenalkan, nama saya Abelia Septrianggraini, mahasiswa Universitas Esa Unggul Citra Raya, jurusan Manajemen dan Bisnis. Nomor induk 202101010113. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi paragraf. Pengertian hakikat paragraf. Kemampuan menerapkan ejaan, memilih diksi yang tepat dan membuat kalimat efektif tidak sepenuhnya menjamin seseorang dapat menulis dengan baik. Ada satu syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi penulis, yaitu ia mampu menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam kesatuan yang koheren atau padu. Kepaduan tersebut diikat oleh bahasa yang sistematis dan logis. Gagasan yang terdapat dalam paragraf diuraikan oleh uraian-uraian tambahan untuk memperjelas gagasan utama. Simpulan tersebut mempertegas bahwa tulisan yang terdiri atas sekumpulan kalimat belum tentu paragraf. Tulisan tersebut dikategorikan sebagai paragraf jika sekumpulan kalimat tersebut terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Tentu saja, antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya haruslah berhubungan konferen atau padu. Berikutnya ada syarat-syarat paragraf yang baik. Dalam menyusun paragraf yang baik, seorang penulis harus memperhatikan syarat paragraf yang baik sebagai berikut. Yang pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Pikiran-pikiran lainnya dalam sebuah paragraf hanya melengkapi pokok pikiran utama tadi. Dan yang kedua, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf. Paragraf tersebut harus dipelihara keeratan hubungan antar kalimatnya, serta tidak dapat loncatan-loncatan pikiran yang dapat membingungkan membaca atau penyimpangan dari pokok pikir utama. Dan yang ketiga, setiap paragraf harus memiliki kesatuan kohesi, maksudnya dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Berikutnya ada struktur paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan setelah judul. Di dalam artikel ilmiah untuk jurnal, misalnya alinea pembuka berposisi sebagai alinea awal bagian pendahuluan setelah judul, abstrak, dan nama si penulis. Dan yang kedua ada alinea tubuh. Setelah berhasil menyusun alinea pembuka, tugas si penulis berikutnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea berikutnya, alinea tubuh. Dan yang ketiga ada alinea penutup. Di dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea akhir bagian simpulan. Fungsi utamanya memang menyimpulkan tulisan, namun upayakanlah membangun alinea penutup sedemikian rupa agar mengesankan pembaca. Misalnya, jangan berpanjang lebar dan perhatikan pula perbandingan yang proporsional antar alinea pembuka, alinea penutup, alinea tubuh, dan alinea penutup. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Berdasarkan pola penalaran, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Letak gagasan utama itu. Paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, dan inaratif. Yang pertama ada paragraf deduktif. Adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Dan yang kedua ada paragraf induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi, yaitu dengan memaparkan hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan dengan hal yang lebih umum.
Dan yang ketiga ada paragraf deduktif induktif campuran. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal ini bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Dan yang keempat, paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Dan yang kelima, paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utama menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contoh paragraf dengan pola seperti ini terdapat pada paragraf narasi atau deskripsi. Berikutnya ada pengembangan paragraf. Paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalian dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dapat terdiri dari satu kalimat atau kumpulan kalimat, akan tetapi kalimat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat, dan dapat disebut juga dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dan juga hanya memiliki satu tema. Berikutnya ada pola pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi 2 pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan suatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perturunan waktu. Dan yang kedua ada klasifikasi, merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Dan yang ketiga ada definisi, digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Dan yang keempat ada analogi, merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahami dengan baik. Dan yang kelima ada sebab akibat, mengandung suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat pula sebaliknya. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama itu ada kesatuan. Sebagaimana telah dipaparkan di depan bahwa setiap paragraf hanya mengandung suatu gagasan pokok. Fungsi paragraf adalah untuk mengembangkan gagasan pokok tersebut. Untuk itu, di dalam pengembangannya, uraian-uraian dalam sebuah paragraf tidak boleh menyimpang dari gagasan pokok tersebut. Dengan kata lain, uraian-uraian dalam sebuah paragraf diikat oleh satu gagasan pokok dan merupakan satu kesatuan. Semua kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus fokus pada gagasan pokok. Dan yang kedua ada kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh suatu paragraf
ialah koherensi atau kepaduan. Sebuah paragraf bukanlah sekadar kumpulan atau tumpukan kalimat-kalimat yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan, dan pembaca pun dapat dengan mudah memahami atau mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya peloncatan pikiran yang membingungkan. Macam-macam paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Untuk itu, paragraf pembuka harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup mempersiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Dan yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seseorang penulis. Paragraf penghubung berisi inti persoalan yang akan dibahas oleh penulis diuraikan dalam paragraf ini. Oleh sebab itu, secara kualitatif paragraf ini merupakan paragraf yang paling panjang. Antara paragraf dengan paragraf harus saling berhubungan secara logis. Dan yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Paragraf ini bisa berisi tentang kesimpulan masalah yang dibahas dalam paragraf penghubung, atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-hal yang telah dianggap penting dalam uraian-uraian sebelumnya. Sekian penjelasan materi tentang paragraf dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.